Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Firda Hirmatul Alia pada MK Quantitative Research. Pada pertemuan kelima ini saya akan memberikan resume materi tentang correlation study. Yang pertama itu adalah pengertian apa sih itu correlation study. Nah, correlation study adalah penelitian yang bertujuan untuk menghubungkan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya manipulasi. Jadi peneliti itu hanya mengamati apakah variabel itu saling berhubungan atau tidak. Jadi berbeda dengan experimental research yang dimana melihat sebab akibat. Dalam correlation study itu kita hanya fokus pada hubungan. Contoh dalam penelitian tentang hubungan antara studi habits dan academic performance. Di sini kita ingin mengetahui apakah kebiasaan belajar siswa itu berhubungan dengan prestasi akademik mereka. Contoh lainnya adalah dalam video itu yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang penggunaan sosial media dan kualitas tidur. Apakah semakin lama menggunakan sosial media kita akan menjadi mempengaruhi kualitas tidur? Nah, kemudian dalam correlation study itu kita menggunakan correlation coefficient atau nilai R untuk mengukur hubungan. Jadi nilai R itu berada di antara 1 sampai plus 1. Nah, jadi jika mendekati plus 1 maka berhubungan itu sangat kuat dan juga searah, yaitu positif. Kemudian jika mendekati min 1 berarti hubungannya itu kuat tapi berawalan arah, yaitu negatif. Sebaliknya jika mendekati 0, berarti itu tidak ada hubungan. Nah, kekuatan hubungan juga bisa diinterpretasikan misalnya 0,00 sampai 0,19 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,39 itu lemah. Nah, kemudian 0,40 sampai 0,59 itu sedang, kemudian 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan terakhir adalah ketika ada 0,80 sampai 1 itu menjadi kuat, sangat kuat. Nah, selain kekuatan kita juga harus melihat arah hubungannya itu. Jika dua variabel bergerak searah disebut positive correlation. Misalnya, semakin sering belajar maka nilai kita akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya jika berlawanan arah disebut negative correlation. Misalnya semakin lama kita menggunakan sosial media, maka kualitas tidur juga akan semakin menurun. Nah, jika tidak ada hubungan pola hubungan itu disebut namanya zero correlation. Nah, di sini ada beberapa jenis correlation yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Pearson correlation, digunakan untuk data yang normal dan line air. Yang kedua adalah Spearman correlation, digunakan untuk jika data tidak normal atau tidak line air. Dan yang ketiga adalah Point Behavioral correlation, digunakan untuk data yang bersifat dua kategori seperti benar, salah, atau seperti laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam melakukan correlation study harus dimulai dari menentukan masalah penelitian, memilih variabel, menentukan partisipan, mengumpulkan data, lalu menganalisis data menggunakan software seperti SPSS, dan juga terakhir menginterpretasikan hasilnya. Contoh, jika hasilnya menunjukkan nilai R sama dengan 0,99, maka artinya itu hubungan antara dua variabel itu tersebut sangat kuat dan juga negatif. Nah, jadi semakin tinggi satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin rendah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.